Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Kiki Rizky. Oke, bagaimana kabar kalian kawan-kawan? Semoga kalian senantiasa sehat selalu. Oke masku, di video kali ini saya akan berbagi tips dan trik bagaimana cara untuk atasi knop Vario 150 yang macet ya masku ya. Ini ada kendala ya masku ya, dan seperti biasa ya, kita akan lakukan unbar atau analisa bareng penyebab knop Vario 150 yang macet ini. Oke masku, ini adalah knop ya, punyanya Vario 150 yang macet. Dan seperti apa ya kendalanya dan trouble-nya seperti apa, ini nggak bisa diputar sama sekali ya, alias macet ya. Ini penyebabnya cuma dari solenoidnya aja yang macet. Nah, solenoid ini bisa jadi ada dua kemungkinan ya masku ya. Yang pertama adalah solenoidnya rusak. Terus yang kedua, solenoidnya itu kotor ya, jadinya macet ya. Untuk memastikannya ya, habis ini langsung aja kita bongkar dulu ya knop punyanya Vario 150 ini. Dan kita coba untuk membersihkannya terlebih dahulu. Tapi untuk membongkarnya harus kita lepas dulu ya cover-covernya. Ini ada cover penutupnya yang terbuat dari plastik ini ya. Ada sekitar 3 baut pengikatnya ya. Ini ada 1, 2, 3 ya. Ada 3 baut pengikat penutup covernya atau penutup solenoidnya ya masku ya. Jadi harus kita bongkar dulu atau kita lepas dulu bautnya dengan menggunakan obeng plus ya. Terus di situ juga ada kayak semacam itu ya, kancingan ya. Itu harus kita bor dulu di knopnya agar bisa terlepas ya masku ya. Kalau nggak dibor itu nggak bisa terlepas intinya ya masku ya. Dan ini udah terbongkar semuanya ya masku ya. Terus habis ini langsung aja kita lakukan pengecekan pada knopnya ini, apakah bisa berfungsi dengan normal tanpa menggunakan solenoid atau masih macet ya. Kalau seandainya masih macet, otomatis harus ganti knop ya masku ya. Kalau seandainya nggak macet ya berarti cuma dari solenoidnya aja ya masku ya. Habis ini kita coba ya untuk memastikannya ya, atau kita coba dulu intinya masku ya. Itu solenoidnya masih dibersihkan dulu ya dengan menggunakan injektor cleaner. Kalian bisa menggunakan injektor cleaner ataupun chain loop ya masku ya. Dan habis ini langsung aja kita coba apakah solenoidnya berfungsi, dan alhamdulillah berfungsi ya masku ya. Bisa kalian lihat ya, ini ketupnya atau solenoidnya bergerak ya masku ya. Berarti menandakan kalau di area kabel-kabelnya ini aman dan solenoidnya juga dapat berfungsi normal kembali, alias trouble-nya cuma karena kotor aja. Nah, ini fungsinya solenoid adalah ngebuka katup ya, atau ngebuka kancingan pada knop ya, agar bisa knop diputar ya. Kalau seandainya solenoid pada knop ini macet, otomatis nggak bisa buka ya, buka knop, akhirnya macet ya masku ya. Itu adalah penjelasan singkatnya ya masku ya. Dan jalurnya gimana masih sebenarnya untuk di knop Vario 150 ini ya. Sebenarnya cukup simpel ya, dari aki masuk ke SCU, terus dari SCU langsung dikirim ke solenoid ya melalui sinyal remote untuk ngebuka SCU nya. Dan seperti ini ya bentuknya ya masku ya. Dan untuk lebih jelasnya habis ini langsung aja kita akan memperjelas ya, atau kita akan bongkar dulu dan kita akan memastikan kalau sudah dipasang seperti ini akan bekerja dengan normal atau tidak ya. Ini kita juga nggak bisa memastikan untuk jangka panjangnya ya. Ini cuma ada kemungkinan kalau solenoidnya pada knop ini macet aja karena kotor. Nah, ini tadi udah dibersihkan dan coba dites juga udah normal kembali ya mas gue. Terus habis ini langsung aja kita coba pasang kembali ke knopnya, solenoidnya ya. Terus langsung kita coba untuk hidupkan mesin, apakah dapat berfungsi dengan normal atau tidak. Terus untuk cara kedua ya masku ya, untuk memastikan kabel-kabelnya tidak ada masalah, itu kalian cek dulu sekring-sekringnya ya di sini. Terus untuk kabel-kabelnya juga kalian cek. Untuk SCU nya juga perlu kalian cek dengan cara menghidupkan remote. Terus kalian kasih itu ya apa namanya, lampu LED kecil untuk memastikan arusnya itu masuk ke solenoid apa enggak ya masku ya. Dan tadi udah dicekin ya untuk menggunakan apa namanya lampu LED, ternyata arusnya masuk ya. Berarti untuk perkabelannya atau kelistrikannya udah nggak ada kendala. Berarti tinggal dari solenoid pada knopnya aja. Nah, untuk memastikan solenoid ini berfungsi dengan baik atau tidak ya harus dibongkar seperti tadi ya masku ya. Kalau seandainya nggak dibongkar ya kita nggak bisa tahu ya kondisi solenoidnya. Terus di sini ada 4
kabel ya Masku ya, yang warna hitam merah terus hitam merah juga, itu fungsinya satu untuk lampu ya, terus yang satunya untuk pengapian ya Masku ya. Dan kita cek ya, kita hidupin remote, terus kita coba tekan tombol starternya, ternyata SCU nya ngerespon ya, terus arusnya juga masuk, berarti untuk perkabelannya atau untuk SCU nya nggak ada kendala ya, kendalanya cuma ada di knob saja. Terus kalau knob berkendala ya rata-rata cuma dari solenoidnya aja yang bermasalah. Kalau seandainya udah dibersihkan, solenoid nggak bisa bergerak ya otomatis dari solenoidnya yang rusak atau bermasalah ya Masku, harus dilakukan perbaikan atau mentok kalau udah nggak bisa diperbaiki harus dilakukan penggantian knob aja ya Masku ya. Untuk harga knobnya sendiri bisa kalian cek ya di online shop, udah banyak juga yang jual dan orisinil juga udah banyak yang jual juga ya Masku, jadi jangan khawatir. Tapi kebanyakan trouble-nya cuma dari kotor aja ya Masku ya. Tapi untuk memastikan ya, untuk lebih memastikan sebenarnya harus kita bongkar dulu seperti ini. Terus kita cek juga ya untuk kondisi kabel-kabelnya, apakah songketnya rapat atau tidak. Songket kurang rapat juga bisa menyebabkan knob nggak macet loh Masku ya. Ini banyak juga ya kasus ya di sini ya, antara knob dan songket ini kendor, jadi nggak bisa itu solenoidnya nggak bisa berfungsi dengan baik ya Masku ya, intinya seperti itu. Jadi songket juga berpengaruh ya Masku ya, untuk kerja knob ini dapat bekerja dengan baik atau tidak itu songket juga berpengaruh. Songket harus benar-benar rapat, kalau nggak rapat otomatis nggak akan ada kerja ya, atau harusnya nggak bisa masuk ke solenoidnya. Nah ini udah kita pasang, kita hidupin, dan ternyata ada kendala ya, masih macet lagi ya. Ini coba kita hidupin sekali lagi. Nah ini udah bisa ya Masku ya, udah bisa nyala. Nah ini udah bisa nyala ya Masku ya, berarti knobnya ini permasalahannya cuma di solenoid aja. Habis ini langsung aja kita coba bersihkan lebih bersih lagi, sama kita akan lakukan itu ya, pengecekan di solenoidnya ya Masku ya, untuk lebih memastikan dan menjaga ya agar tidak ada trouble lagi di kemudian hari Masku ya. Habis ini langsung aja kita bongkar kembali dan kita coba bersihkan kembali solenoidnya, kali aja kurang bersih ya Masku ya. Untuk solenoidnya ini harus benar-benar bersih Masku ya, kalau nggak bersih sedikit aja atau ada kotoran sedikit saja yang masih menempel di solenoid, otomatis solenoidnya pasti nggak akan bekerja dengan baik kembali. Dan kalau udah kalian bersihkan ya, terus kalian cek juga solenoidnya udah berfungsi kembali, nah ini tinggal kalian pasang aja kembali ya. Jangan lupa ini adalah kancingannya untuk jok ya Masku ya, kancingan knob jok. Kalau nggak dipasang ya, joknya pas posisi off ya masih bisa dibuka ya Masku, jadi harus kalian pasang juga ya Masku ya. Untuk itu ya gambarannya ya, ini solenoid ini masuknya di knob ini di mana sih Mas? Nah habis ini langsung akan saya perlihatkan ya Masku ya, seperti apa sih cara kerjanya ya Masku ya. Cara kerjanya cukup mudah sekali kok Masku ya. Ya ini adalah solenoidnya ya. Kalau solenoid pada posisi off, ini kancingannya yang ada di solenoid ini masuk di knob. Nah, akhirnya masuk dan ngancing knobnya, jadi knob nggak bisa diputar ya Masku ya. Tapi pada saat kunci di on kan ya, solenoid akan narik ya, narik kancingannya ini ke dalam sehingga knobnya los, nggak ada halangan, jadi knob bisa difungsikan ya atau dapat bekerja. Kalau seandainya solenoidnya ini bermasalah, otomatis knobnya juga janggel ya Masku ya. Nah ini udah kita bersihkan kembali ya Masku ya. Langsung aja kita tes kembali apakah dapat berfungsi dengan baik atau tidak, atau malah sebaliknya. Nah seperti ini ya kerjanya ya, kerja solenoidnya seperti ini. Pada saat kita tekan tombol start ya, ini knobnya ini masuk atau solenoidnya narik, jadi kancingan pada knobnya ini atau kancingan pada solenoidnya ini dapat masuk dan knob tidak terhalang ya Masku ya, alias knob los akhirnya dapat diputar. Kalau seandainya solenoidnya ini macet ya otomatis knobnya nggak bisa diputar karena terhambat oleh solenoid atau janggalan pada solenoid ini. Logikanya seperti itu ya Masku ya. Dan ini masih dirapikan sama Mas Muklis ya Masku ya. Ini mekanik kita yang handal banget ya.
Ini masih dirapikan agar tidak terjadi trouble di kemudian hari ya. Oke Masku, bagi kalian yang baru saja bergabung dengan channelnya Kiki Rizky, silahkan kalian subscribe channelnya Kiki Rizky dan bunyikan notifikasi lonceng agar kalian nggak ketinggalan info terupdate terbaru seputaran otomotif dari saya Kiki Rizky. Dan tekan like jika kalian suka dengan video ini dan share ke teman-teman kalian jika video ini sekiranya bermanfaat. Dan kalau kalian punya kendala ya di motor Vario 150 yang keyless ataupun PCX ya, sama aja semuanya ya Masku ya. Jika kalian mengalami kendala, silakan kalian tinggalkan di kolom komentar aja, nanti kita akan bantu jawab sebisanya atau kita akan bantu analisa sebisanya ya Masku ya. Jangan takut gak dijawab, nanti pasti akan saya jawab satu-satu ya Masku ya. Nah ini udah kepasang semua, tinggal kita pasang covernya ya. Ini yang saya maksud ya, harus dibor dulu ya pada bagian ini Masku ya. Soalnya kalau nggak dibor ini nggak bisa dibuka Masku ya. Soalnya itu pres-presan. Kalau nggak dipres itu katanya takutnya akan lepas ya untuk covernya. Nah ini udah kita bor dan kalian bisa menggunakan lem ya, atau bisa menggunakan apa namanya timah, kalian solder kembali biar bisa rapat ya Masku ya. Tapi ini sebenarnya udah kuat kok Masku ya. Yang bagian ini ya Masku yang harus dibor ya. Ini adalah paten ya Masku atau pres-presan. Ini harus kita bor agar bisa kelepas covernya ini. Nah bagi kalian ya yang bingung ya sistem kerjanya, masih bingung dengan sistem kerjanya seperti ini, dan ini akan saya sedikit jelaskan ya Masku ya. Pada bagian dalamnya ini Masku ya, dalamnya ini ada semacam kayak lubang kecil yang nempel yang masuk ke solenoidnya tadi. Nah ntar saya cariin ya lubangnya ada di mana. Nah lubang kecil itu kalau apa namanya, kalau solenoidnya masuk di lubang kecil knopnya itu, knopnya itu nggak bisa diputer ya Masku, alias masih ngancing. Kalau seandainya solenoidnya udah kebuka, akhirnya knopnya bisa terbuka. Nah itu solenoid kok bisa bekerja dari mana Mas? Dari perintah dari SCU ya Masku ya. Perintah dari SCU, karena kita menekan tombol start, akhirnya SCU memerintahkan untuk solenoid pada knop itu ditarik atau dibuka ya Masku ya. Kalau sudah terbuka, akhirnya tinggal kita putar knopnya aja, dan knop menyambungkan kabel 4 kabel tadi ya, dari sistem pengapian sama kelistrikan penerangannya, dan di panel-panelnya juga akhirnya tersambung dan akhirnya bisa berfungsi ya Masku ya. Jadi sistemnya seperti itu ya Masku ya. Dari remote, sinyal remote ya memancarkan ke SCU mode ya. Wah ini ada sinyal nih Masku ya. Nah ini seperti itu sistem kerjanya. Akhirnya kita tekan tombol pada start ya, tombol startnya, dan SCU akhirnya memerintahkan untuk membuka solenoid ya, agar knopnya bisa diputar Masku ya. Nah kalau knop sudah bisa diputar, akhirnya kan nyala semua tuh indikatornya, sistem pengisiannya dan sistem start engine-nya juga udah nyala, dan akhirnya bisa bekerja. Nah ini trouble-nya di motor ini, ternyata solenoidnya ini nggak bisa ngebuka. SCU udah merintahin ya, ada tekanan dari tombol start nih, harusnya kan dianya narik ya di solenoidnya, harusnya solenoid udah narik, knop bisa dibuka. Nah ini solenoid nggak mau narik, jadi knopnya macet dan motor nggak bisa di starter. Nah seperti itu ya gambarannya ya Masku ya. Jadi dari remote menuju ke SCU, kita tekan tombol start, akhirnya solenoidnya ngebuka, knopnya bisa diputar dan motor bisa dihidupin. Nah pada bagian mana sih Mas ya untuk knopnya ini ya, atau solenoidnya ini nancapnya di mana sih di knopnya ini? Di bagian sini ya Masku ya. Bisa kalian cek ya, ini bagian atasnya ya, ini bagian atas knopnya. Nanti ada bagian dalamnya sini kok Masku ya. Ini kan masih bisa diputar ya, soalnya knopnya ini nggak ada tahanannya. Nah itu dia Masku ya, bisa kalian cek ya, itu ada di situ Masku ya. Jadi
solenoidnya masuk ke situ atau ke lubang tahanannya ini ya. Nah, tahanannya ini ngancing kan Masku ya, ngancing, akhirnya nggak bisa diputer knopnya. Nah, ini untuk knopnya ini nggak ada masalah ya Masku ya, udah nggak ada masalah, dan permasalahannya cuma di sistem solenoidnya aja. Cukup jelas ya. Cukup jelas atau kurang jelas ya Masku ya untuk menjelaskan saya. Jadi intinya dipermudah aja seperti ini ya. Dari remote akhirnya nerima ke SCU, terus dari SCU diperintahkan ke knob, solenoidnya dibuka biar bisa muter knopnya. Nah, ini dia ya, solenoidnya nancapnya ada di situ Masku. Nah, bisa kelihatan nggak kalian ya? Ini solenoidnya nancapnya di situ, jadi nahan knob. Ya, kalau seandainya solenoidnya ini nggak narik, otomatis knopnya nggak bisa diputer. Ya, nancapnya ada di dalamnya sini. Ya, ada di dalamnya sini. Otomatis kalau udah nancep, kan knob nggak bisa diputer ya, soalnya kan dikancing ya Masku, dikancing sama solenoidnya tadi. Ini adalah lubangnya ya Masku ya, lubangnya ada di dalamnya sini. Nah, ini dia lubangnya. Ini saya kasih lingkaran merah ya Masku, biar kalian lebih paham dan ngerti ya Masku ya. Nah, itu dia ya lubangnya. Nah, kalau solenoidnya masuk situ dan belum diangkat, otomatis knob nggak bisa diputer ya Masku ya, knob nggak bisa diputer dan akhirnya macet. Nah, inti motor ini permasalahannya cuma ada di solenoidnya aja, ini nggak bisa puter dan nyebabin knopnya macet. Jadi jangan buru-buru ganti knob ya Masku ya, kalau seandainya macet. Coba diperbaiki aja dulu, jangan keburu ganti, soalnya harga knob juga lumayan ya Masku ya. Daripada beli knob baru ya mending dibuat lainnya aja, atau mending dibuat biaya untuk memperbaikinya aja, udah lebih dari cukup ya Masku ya. Nah, ini dia ya solenoidnya. Kalau seandainya solenoidnya aja yang rusak, gimana Mas? Apakah ada? Ya, untuk yang orisinil nggak ada ya Masku ya, adanya satu set sama knopnya ini Masku. Oke Masku, ini udah selesai semua, udah di repair semuanya ya, udah dites juga dan udah dipasangin juga semuanya ya. Tinggal kita lakukan pemasangan di motornya saja habis ini Masku ya. Dan bagi kalian ya, saya ingatkan sekali lagi, dukung terus channelnya Kiki Rizky dengan cara subscribe channelnya Kiki Rizky dan bunyikan notifikasi lonceng agar kalian nggak ketinggalan info terupdate terbaru seputaran otomotif dari saya Kiki Rizky. Dan kita akan lakukan tes ya Masku ya, udah selesai diperbaiki semua dan knopnya berjalan dengan normal kembali. Dan bagi kalian ya yang memiliki saran atau memiliki kendala di motor kalian, silahkan tinggalkan di kolom komentar aja, nanti akan saya bantu jawab sebisanya. Jangan takut nggak dijawab, pasti akan dijawab satu persatu Masku ya. Jadi dukung terus ya channelnya Kiki Rizky dengan cara subscribe channelnya Kiki Rizky dan bunyikan notifikasi lonceng agar kalian nggak ketinggalan info terupdate terbaru seputaran otomotif dari saya Kiki Rizky. Oke Masku, sekian dulu ya video dari saya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di next video selanjutnya.